kalau dalam ketauhidan, dalam kemurnian, Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi hari apapun itu baik. Kalau yang disebut di Quran itu hari Sabat itu hakikatnya adalah hari kelalaian. Hari kelalaian yang nggak baik itu adalah hari yang tidak sadar kepada Tuhan kita. Jadi di umpama Senin nih, tapi kita lalai, ya itu nggak baik. Selasa, tapi kita lalai, ya itu nggak baik. Tapi kalau kita sadar, Senin, Selasa, sampai Minggu, sampai ketemu Senin lagi, semua baik. Mas Is, di tempat saya juga masih itu ya Pak, kalau ada acara misalnya nikahan atau bikin toko, buka toko gitu kan masih harus dari hari baik. Nah itu Mas Is, secara hakikatnya itu gimana Mas? Hari baik. Kalau secara hakikat Pak, kita kembali kepada Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi kalau dalam ketauhidan itu ya zreknya itu di mana gitu loh. Zreknya itu di mana. Nah, tapi kalau dalam ketauhidan, dalam kemurnian, Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi hari apapun itu baik. Kalau yang disebut di Quran itu hari Sabat itu hakikatnya adalah hari kelalaian. Hari kelalaian yang nggak baik itu adalah hari yang tidak sadar kepada Tuhan kita. Jadi di umpama Senin nih, tapi kita lalai, ya itu nggak baik. Selasa, tapi kita lalai, ya itu nggak baik. Tapi kalau kita sadar, Senin, Selasa, sampai Minggu, sampai ketemu Senin lagi, semua baik. Jadi kembali lagi pada ayat Allah sesuai prasangka hambanya. Tapi karena itu sudah menjadi tradisi, ya kita ikuti saja lah, agar tidak terjadi suatu gonjang-ganjing pembicaraan atau gunjingan dan sebagainya. Tapi kita harus mempunyai fondasi Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau sudah mantap, ya laksanakan gitu loh. Jadi dikembalikan lagi kepada pribadi masing-masing. Tapi hari yang baik itu adalah hari di mana kita selalu sadar Allah. Maka semua hari itu baik. Nah, di hari apa kita itu sadar kepada Allahnya? Biasanya kita sadar kepada Allah kalau di hari, pengen tahu nggak hari apa? Memang ada hari baik itu ada. Hari Jumat. Ntar dulu. Hari yang paling baik itu adalah hari dimana kita sadar Allah. Umpama hari Senin kita sadar Allah, ya itu baik. Tapi di saat hari Jumat tapi kita tidak sadar Allah, ya itu berarti kan lalai. Orang yang tidak sadar kan kalau dalam Al-Qur'annya apa? Kan dimurkai, dihukum dan sebagainya. Cuman kalau hari Jumat itu perumpamaan, Jumat itu adalah hari penyatuan, jadi hari kesadaran. Makanya ada sholat Jumat 2 rakaat, diri sejati lah sejati ning diri. Di duhur itu matahari di tengah-tengah. Jadi Jumat itu simbol. Makanya sholat Jumat itu 40 orang. Syaratnya kan katanya 40 orang lah. 40 orang ini sebenarnya simbol 4 sifat, 4 anasir itu harus kembali kepada suwung 40. Makanya ada khotbah di situ apa? Pencerahan dari dalam diri. Kita mendapatkan pencerahan dari dalam diri. Imam menyuruh kita, ibaratnya imam berdiri, kita ikut berdiri. Imam ruku, kita ikut ruku. Berarti apa? Kita mengikuti kehendak ilahi. Jadi itu perumpamaan. Terus kalau itu katanya hari Sabat itu hari Sabtu, bukan. Hari Sabat itu hari kelalaian. Hari kita lalai kepada Tuhan kita. Makanya dia saat
hari Sabat katanya kan apa itu ya, bukan wabah, apa ya, turun gitu loh, bala apa ya, bala turun, musibah turun dan sebagainya katanya. Ya seperti kita lah, hari Sabat itu adalah hari kelalaian. Di saat kita lalai, sedih muncul, khawatir muncul, marah muncul, dan sebagainya. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud hari Sabat itu adalah hari dimana kita tidak sadar. Jadi ya hari Sabat sejatinya atau hakikatnya itu ya bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya setiap hari lah. Di saat kita tidak sadar, ya itulah hari Sabat. Makanya dalam kitabnya, dan sungguh kami telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Karena apa? Lalai. Jadi apa? Melanggar peraturan-peraturan ilahi. Terus ada lagi, lalu kami putar balik ke belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat. Ya orang yang lalai itu otomatis akan melakukan kemaksiatan, maksiatnya hati, maksiatnya pikiran, maksiatnya rasa, dan sebagainya. Jadi hakikatnya hari Sabat itu adalah hari dimana kita itu lalai. Jadi di saat kita lalai, ya itulah hari Sabat. Kalau dalam umumnya kan hari Sabat itu arahnya kepada hari Sabtu gitu. Tapi kalau hari Sabtu kita sadar, ya itu bukan hari Sabat. Karena hari Sabat sejatinya itu adalah hari dimana kita sedang lalai. Di saat kita sedang lalai, otomatis ya kita akan melanggar peraturan-peraturan ilahi, kita tidak mengikuti kehendak ilahi dan sebagainya. Jadi yang dimaksud hari Sabat itu adalah dimana kita sedang lalai, bukan menunjuk kepada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, atau Sabtu, bukan. Tapi setiap hari di saat kita lalai, itulah berarti kita berada di dalam hari Sabat. Jadi bukan merujuk kepada Senin, Selasa, Rabunya, bukan, tapi merujuk kepada kelalaian gitu loh. Jadi Al-Quran itu adalah perumpamaan. Tidak bisa kita memakan mentah-mentah, harus dikupas, harus dipahami maksudnya apa gitu. Karena yang disebutkan dalam Al-Quran itu sebenarnya adalah perilaku rasa raga kita ini, perilaku pikiran, perilaku rasa, perilaku raga gitu. Jadi Pak Santo menghitung hari baik itu sebenarnya adalah di hari apa kita sadar Allah. Terima kasih. Gitu. Intinya adalah di kesadarannya. Kalau kita selalu sadar hari apa aja baik. Tapi kalau kita tidak sadar, umpama sudah ditunjuk hari ini baik tapi kita tidak sadar. Katanya orang yang tidak sadar itu apa? Mendapatkan apa? Intinya mendapatkan yang tidak baik gitulah. Jadi dimasukkan ke dalam diri kita, dicari harinya itu hari yang baik, hari yang mana. Oh, kita mungkin di saat sedang sadar Allah itu di hari apa, Selasa, karena hari Selasa kita mungkin lagi puasa, atau hari Senin kita lagi puasa, berarti kan kita sedang sadar. Oh, mungkin di hari gajian turun karena di situ ada rasa syukur gitu loh, sadar Allah gitu. Soalnya kalau dalam apa ya, katanya contoh banget perjodohan, ini ketemu ini nanti akan langgeng, ternyata di perjalanan ada yang pisah, ada yang disebut ini ketemu ini nanti akan cerai, nyatanya ya di perjalanan ya malah sampai meninggal, masih menjadi suami istri, maksudnya maut yang memisahkan gitu loh. Intinya semua hari itu baik asal kita selalu dalam kesadaran. Karena Tuhan itu menciptakan yang baik-baik. Tidak baiknya itu ada di prasangka kita sendiri. Jadi
jadi di prasangka kita sendiri. Dan kita sudah mungkin mendapatkan, oh di hari ini kurang bagus nih, terus kita ke doktrin. Lah dari ke doktrin itu timbul rasa was-was. Lah sebenarnya rasa was-was ini yang akan nanti menjadikan mungkin apa musibah atau apa dari rasanya pribadi masing-masing, dari kesadarannya pribadi masing-masing. Makanya kita harus menjaga sholat, apa sih, menjaga rasa kesadaran. Begitu Pak Santo. Baik, Mas Is, terima kasih. Berarti Mas Is, kita memulai puasa umpamanya karena kita setiap hari sadar Allah, berarti hari Jumat itu pun boleh ya? Nah, di hari ini sanepan lagi. Kalau secara syariat boleh Bu. Umpama di hari Jumat kita nggak boleh puasa, kenapa di bulan Ramadan hari Jumat tetap puasa Bu? Kalau umpama hari Jumat nggak boleh, harusnya di bulan Ramadan pun hari Jumat nggak boleh Bu. Yang dimaksud hari Jumat, yang dimaksud dari Jumat itu nggak boleh puasa, itu adalah Jumat itu sudah kemanunggalan. Yang namanya kemanunggalan itu sudah murni. Jadi apa yang mau dipuasakan? Wong sudah dia itu sendiri. Kan banyak tuh kita dengar Mas Is, hari ini hari Jumat ngapain puasa gitu. Padahal kalau kita pikir seperti Mas Is bilang tadi, saat hari itu kita sadar, hari itu pun kita memulai tidak apa kan. Iya. Makanya kita diberi akal dan pikiran sehat itu sebenarnya untuk memikirkan seperti itu, bukan untuk memikirkan besok mau makan apa ya, besok gimana, bukan. Akal pikiran kita itu untuk memikirkan, yaitu untuk mengkritisi lah. Ya contoh katanya hari Jumat nggak boleh puasa, kenapa puasa Ramadan Jumat tetap dilaksanakan? Terus kenapa ada puasa yang 3 hari, mungkin puasa apa itu? Yang 3 hari yang mau sawalan atau apa gitu. Kalau ketemunya pas hari Jumat, Jumatnya tetap puasa kok Bu. Jadi yang dimaksud hari Jumat. Assalamualaikum Mas Is dan Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Yang dimaksud hari Jumat itu enggak berpuasa. Waalaikumsalam. Yang dimaksud dari Jumat nggak boleh puasa itu adalah di saat kita sudah manunggal. Jumat itu simbol kemanunggalan gitu loh. Proses kemanunggalan kayak malam Jumat ini. Malam Jumat kan proses, makanya katanya sunnah Rasul. Sunnah itu hikmah. Jadi kita membaca hikmahnya agar besok siang hari Jumatan gitu loh, bertakwa mengikuti kehendak ilahi. Itu perumpamaan. Makanya Quran itu adalah perumpamaan, tapi di ayatnya ada, dengan perumpamaan itu ada yang mendapatkan petunjuk, dan dengan perumpamaan itu ada yang tersesat, tapi dia tersesat oleh dirinya sendiri gitu. Assalamualaikum Bapak Ibu Mas Is. Rahayu.